Film Jurassic Park 3 mengisahkan sekumpulan orang yang berusaha keluar dari Pulau Jahanam di mana dihuni oleh para dinosaurus. Paul dan Amanda hendak mencari anaknya yang hilang saat berlibur di sana. Mereka semua harus berjuang bertahan hidup dari kejaran hewan pemangsa. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum. Masih kagak bosen-bosennya bertemu lagi bersama Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Jurassic Park. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam. Indah banget dah. Tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Alur cerita film dimulai saat Eric dan ayah tirinya bernama Ben sedang berliburan dan terlihat sedang asik menaiki parasut di tepi pantai di sebuah pulau yang penuh dengan dinosaurus. Begitu saking asiknya, tiba-tiba perahu yang membawanya terjadi masalah. 2 orang kru di kapal itu malah menghilang entah kemana. Yang terlihat hanyalah cipratan darah. Perahu itu siap menghujam karang karena mengarah ke sana. Tidak ada pilihan lain, ayah Eric melepaskan tali parasut tersebut dan malah terbang ke dalam pulau Isla Sorna. Nasibnya udah kagak jelas dah. Cerita langsung berpindah kepada Dr. Alan Grant yang berada di rumah Ellie, mantan pacarnya. Mantannya udah punya anak 2, sementara Dr. Alan terlihat masih menjomblo. Kemudian mereka saling mengobrol. Dr. Alan masih bekerja sebagai arkeolog dan peneliti di bidang raptor. Ia kemudian menceritakan kemampuan intelijensi makhluk tersebut lewat suara yang dikeluarkannya sebagai alat intelijensi sosial mereka yang dapat bekerja sama sebagai satu tim sesama raptor, sehingga mangsa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa para raptor itu sangat pintar, lebih pintar daripada lumba-lumba dan paus karena kemampuan raptor yang saling berbicara antara satu dengan yang lainnya. Lalu beberapa hari kemudian, di sebuah danau Fort Peck, Montana, Billy terlihat sedang menggali fosil dinosaurus jenis raptor. Dr. Alan Grant kemudian menemuinya dan mengobrol ngalor ngidul antara sesama ahli paleontologi dinosaurus. Tiba-tiba seorang pria bernama Paul Kirby datang untuk meminta bantuan mereka berdua. Singkat cerita, di suatu bar, Paul dan istrinya Amanda bermaksud untuk mengajak mereka berdua ke Pulau Isla Sorna untuk merayakan pernikahannya. Dan Dr. Alan sebagai pemandunya. Mereka akan terbang berkeliling di atas pulau tersebut yang penuh dengan kadal raksasa. Meskipun Dr. Alan menolak, tetapi mereka semua berangkat ke Pulau Isla Sorna yang berada di negara Costa Rica setelah ditawarkan dengan harga yang tinggi untuk mereka berdua. Kalau udah ngeliat duit langsung hijau tuh mata. Ceplosan. Mereka akhirnya tiba di Pulau Isla Sorna dan sekumpulan makhluk raksasa itu terlihat dari udara. Terlihat Paul dan Amanda tidak peduli dengan binatang-binatang langka tersebut dan malah hendak melakukan pendaratan. Alan kemudian curiga kepada mereka bahwa telah berbohong dan sontak saja memprotesnya. Tiba-tiba Dr. Alan Grant dibuat pingsan dan begitu tersadar mereka semua sudah mendarat. Mau nyari koreng ternyata. Ceplosan. Dan ternyata benar, baru saja mendarat, mereka mendapat masalah. Semua kru pesawat itu mencoba untuk kabur dan terbang kembali. Terlihat Cooper yang sudah pasrah lalu dimakan oleh kadal besar Tyrannosaurus. Pesawat mereka lalu menabraknya dan masuk ke dalam hutan. Beruntungnya mereka semua selamat, tetapi salah satu pilot disantap oleh dinosaurus itu yang mengejar mereka. Pesawat mereka dijadikan bahan mainan dan diinjak-injak. Jika tidak segera melarikan diri, mereka akan segera disantap oleh Tyrannosaurus. Udah keluar, masuk lagi. Mereka semua akhirnya berhasil lolos sampai di mana mereka bertemu dengan T-Rex. Dr. Alan menyuruh yang lainnya untuk diam dan jangan bergerak. Tetapi bukannya berhenti, mereka berbalik lari. T-Rex itu pun mengejar mereka dan bertemulah 2 predator besar bertarung satu sama lain. Sampai di mana akhirnya salah satu dari mereka mengalahkan T-Rex. Lalu Dr. Alan meminta penjelasan kepada Paul dan Amanda alasan mereka ke pulau ini. Dan ternyata hal yang sebenarnya adalah mencari anaknya yang hilang. Sudah hampir 8 minggu, Eric anaknya dinyatakan hilang. Dr. Alan ditunjuk oleh Paul karena sudah menjelajahi pulau ini. Tetapi Dr. Alan mengatakan bahwa yang ia jelajahi adalah pulau yang bernama Isla Nublar. Karena sudah terlanjur, akhirnya Dr. Alan Grant tidak memiliki pilihan lain selain menemukan Eric sambil menemukan jalan keluar dari pulau tersebut. Paul juga membohongi mereka berdua bahwa cek yang ditawarkan sebenarnya juga bermasalah karena Paul Kirby hanyalah seorang pengusaha material.
udah mah kagak dibayar, nyawa taruhannya lagi. Maaf, keceplosan. Lalu singkat cerita, setelah mereka mengambil barang-barang yang selamat di pesawat, mereka menemukan sebuah parasut bekas pemakaian Eric dan Ben. Paul dan Amanda masih sangat yakin bahwa Eric masih selamat. Sementara Ben, ayah tiri Eric, sudah menjadi tengkorak hidup. Billy kemudian mengambil parasut tersebut yang mungkin saja bisa bermanfaat. Sementara Amanda menemukan sarang telur, dan ternyata telur itu merupakan telur raptor. Mereka semua segera menjauh dan menuju ke sebuah gedung fasilitas penelitian dinosaurus yang terbengkalai. Amanda melihat raptor itu di dalam tabung. Kemudian ia memperhatikannya. Tiba-tiba mata raptor itu bergerak dan ternyata raptor itu berada di balik tabung. Mereka semua dikejar dan terpojok. Beruntungnya, mereka semua berhasil keluar dari gedung tersebut. Raptor itu mengeluarkan suara. Dr. Alan memperhatikannya dan menyimpulkan bahwa binatang tersebut sedang meminta bantuan teman-temannya. Mereka semua berlari ke arah gerombolan dinosaurus pemakan herbivora. Raptor yang mengejarnya berlari sangat cepat. Dr. Alan menyuruh mereka masuk ke dalam hutan dan memanjat. Sementara Mr. Yudeski dikagetkan oleh raptor di depannya, kemudian diserang dan seketika Mr. Yudeski tewas. Lalu Dr. Alan dikepung oleh sekumpulan raptor dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka cari. Hampir saja dimangsa, kemudian ia diselamatkan oleh seseorang dengan menggunakan granat gas. Dr. Alan dibawa ke sebuah tempat mobil tangki, dan ternyata yang menyelamatkan Dr. Alan adalah Eric sendiri. Kemudian Eric menutup pintu mobil tersebut agar tidak diserang oleh dinosaurus mini bernama Compy. Lalu di pagi harinya, mereka segera pergi dan meninggalkan mobil tangki itu dan berencana menuju sungai yang menuju ke arah pantai. Begitu juga dengan Billy dan yang lainnya. Mereka akhirnya bertemu satu sama lain setelah mendengar suara telepon milik Paul. Namun Paul tidak merasa memegang telepon tersebut dan ia baru ingat bahwa telepon miliknya dipegang oleh Ness yang telah dilalap oleh Tyrannosaurus. Dan ternyata, tara! Mereka semua berlarian sampai masuk ke dalam fasilitas yang berdekatan dengan sungai dan akhirnya selamat. Billy meminta tas miliknya segera dikembalikan, namun Dr. Alan menolak. Karena di dalam tas itu terdapat telur raptor yang dicuri oleh Billy dan semuanya masuk akal. Mengapa raptor itu membunuh mereka? Para raptor itu hanya menginginkan telur-telur itu kembali dan tas tersebut selalu dipegang oleh Dr. Alan. Lalu mereka segera turun dan menuju sungai, tetapi jalan penyangga yang ada di sana terlihat sudah tua dan keropos. Satu persatu mereka menyeberang saling bergantian, dimulai dari Dr. Alan, kemudian Amanda, lalu Eric menyusulnya. Terlihat tempat tersebut bergetar. Dr. Alan langsung menyadari bahwa tempat yang mereka lewati adalah sangkar burung raksasa. Eric kemudian dibawa oleh salah satu burung tersebut dan dijadikan makanan untuk anak-anak mereka. Billy yang telah memiliki parasut bersikeras untuk segera menolong Eric meskipun telah dilarang oleh Dr. Alan Green. Mereka semua terjebak di dalam sangkar berdebah tersebut. Maaf, ceplosan. Sampai akhirnya Eric berhasil diselamatkan. Namun sayang, Billy diserang oleh burung-burung itu dan tidak bisa diselamatkan oleh mereka. Dr. Alan dan yang lainnya berhasil keluar dan menggunakan perahu yang sudah tidak terpakai. Mereka semua menyusuri sungai agar sampai ke tepi pantai. Di malam harinya, mereka mendengar suara telepon milik Paul dan berusaha mengambilnya yang tersimpan di dalam kotoran. Hujan lebat dan petir pun turun dengan sangat deras. Perahu mereka mengalami masalah. Paul segera memperbaiki perahu tersebut dan tiba-tiba dinosaurus besar menyerangnya. Mereka semua berlindung di dalam kerangkeng besi agar selamat. Lalu Dr. Alan mencoba menelpon Ellie untuk meminta pertolongan, namun sayang mereka semua tenggelam. Paul Kirby berusaha untuk mengalihkan kadal buntung tersebut. Seketika dinosaurus itu menjauh darinya karena tangki yang ada pada perahu itu terbakar. Di akhir cerita, tepat di pagi hari mereka mendengar suara debur ombak yang menandakan sudah sangat dekat dengan pantai. Mereka semua segera berlari ke arah sana. Tetapi keadaan belum aman karena para raptor itu menginginkan telur mereka segera dikembalikan dan berkomunikasi satu sama lain. Amanda lalu menyerahkan kedua telur itu agar tidak dimangsa.
Kemudian para raptor itu membawa telurnya dan segera meninggalkan mereka. Dr. Alan melihat seseorang yang memanggil namanya, dan ternyata mereka semua diselamatkan oleh Angkatan Laut dan Udara atas pertolongan sang mantan pacarnya, yaitu Ellie. Billy juga berhasil diselamatkan, tetapi ia terluka sangat parah. Burung-burung terlihat terbang di laut lepas karena sangkar mereka telah terbuka, seakan mereka ingin hidup bebas dan mencari rumah baru di bumi yang luas ini. Nah, itulah alur cerita film Jurassic Park 3. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.